nggak sih kasus pembunuhan yang ada di Malaysia itu? Oh, yang kasus pembunuhan TKI sama majikannya itu ya? Iya, kebayang banget nggak sih kita ngalamin sebuah kasus pembunuhan tapi jauh banget dari Indonesia? Iya ya, benar, jauh dari Indonesia. Gimana ya penyelesaian kasusnya? Iya, aku juga jadi penasaran. Soalnya sistem hukum di tiap negara tuh kan beda-beda ya. Iya ya, aku mau tahu deh, gimana tuh? Yaudah yuk kita cari tahu. Nah, sebelum lanjut lebih dalam, aku akan menjelaskan apa sih keluarga hukum itu. Setiap negara memiliki sistem hukum nasionalnya sendiri. Bahkan negara-negara federasi memiliki lebih dari satu sistem hukum di dalamnya. Sistem-sistem hukum nasional di seluruh dunia dikelompokkan atau diklasifikasikan ke dalam kelompok besar yang menunjukkan karakteristik yang sama. René David, seorang ahli perbandingan hukum asal Prancis, menyebutnya sebagai famille de droit atau keluarga hukum. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keluarga hukum adalah suatu konsep yang digunakan dalam perbandingan hukum untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan sistem-sistem hukum nasional di berbagai negara berdasarkan karakteristik yang sama. Setiap negara memiliki sistem hukum nasional sendiri, dan keluarga hukum merujuk pada klasifikasi atau pengelompokan sistem hukum ini ke dalam kategori besar yang menunjukkan persamaan karakteristik. Hukum Romawi merupakan cikal bakal dari sistem hukum Eropa kontinental. Sistem hukum Eropa kontinental biasa disebut sebagai sistem hukum Romano-Germania atau juga disebut sebagai civil law. Berkembang di negara-negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, dan negara-negara Amerika Latin, serta negara Turki dan beberapa negara Arab. Sistem hukum ini juga menyebar hingga ke Asia yang dibawa oleh penjajah, terkhususnya masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda itu sendiri. Sistem hukum Eropa kontinental ini menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Jadi hal ini yang kemudian menjadikan hukum yang ada pada negara-negara pengadut sistem hukum civil law ini tidak terlepas dari unsur politis yang kuat, meskipun juga menjadi lebih teoritis, koheren, dan terstruktur. Sistem hukum Anglo-Amerika atau Common Law System diterapkan dan mulai berkembang sejak abad ke-16 di negara Inggris. Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku seperti halnya yang ada di civil law. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi sebuah keputusan di pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut sistem hukum Common Law System atau Unwritten Law atau hukum yang tidak tertulis. Pada perkembangan modern, hukum Inggris ini juga menciptakan ketentuan pengadilan tertulis. Pada perkembangan modern, hukum Inggris juga menciptakan ketentuan pengadilan tertulis yang prerogatif atau certiorari, mandamus, dan prohibition, yang kemungkinan diajukannya keberatan terhadap keputusan administratif dari organ dan pejabat negara lainnya, yang dengan demikian tidak perlu menciptakan suatu pengadilan administratif tersendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada sistem hukum sosialis. Awal berkembangnya ini dari negara yang dulunya disebut sebagai Republik Uni Soviet, yang kontemporer kita kenal juga dengan sebagai nama negara Rusia, yakni negara yang dimana menganut paham komunis. Dalam sistem hukum sosialis inilah hukum ditempatkan sebagai alat atau sebagai instrumen untuk mencapai kebijakan sosialisme, yang dimana artinya hukum berada pada posisi di bawah kebijakan sosialisme itu sendiri. Jadi dalam konsep hukum sistem sosialis ini, hak kepemilikan pribadi atau private tidak diperkenankan atau dihilangkan dan diganti dengan kepemilikan bersama. Paham sistem hukum sosialis ini jamak dipengaruhi oleh ajaran Marxisme atau Leninisme, yakni suatu ajaran yang paling dikenal dalam paham komunis. Sejarah sistem hukum Islam dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran agama Islam, yang menjadi induk dari sistem hukum Islam yang dianut oleh banyak bangsa dan negara di dunia. Fase awal perkembangan hukum Islam dimulai dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menerima wahyu dan memulai tugasnya untuk memperbaiki akhlak penduduk Makkah melalui wahyu yang diturunkan padanya. Al-Quran berbicara tentang berbagai hukum, seperti hukum keluarga, hukum perhikatan, hukum ekonomi,
hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, dan hukum acara dan peradilan. Selain Al-Quran, Rasulullah juga mengacu pada pendapat beliau tentang hukum, yang terdapat dalam kurang lebih 4.500 hadis. Sistem hukum Islam mengalami kemajuan dan kemunduran di masa khalifah dan masa peperangan. Setelah fase kelesuan dan kemunduran, hukum Islam kembali naik daun dengan lahirnya para tokoh seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pola pemikiran keduanya melatar belakangi gagasan yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabinya. Ide Abdul Wahab kemudian melatar belakangi gerakan politik pan-Islamis yang digagas oleh Jamaluddin al-Afghani. Gerakan ini berusaha membangkitkan semangat untuk meraih kemerdekaan dari kolonialisme negara barat, khususnya di negara dengan penduduk muslim. Cita-cita gerakan pan-Islam menginspirasi Muhammad Abduh yang dilanjutkan pula oleh muridnya, yaitu Muhammad Rashid Ridho. Pola pemikiran mereka akhirnya melatar belakangi didirikannya organisasi bernama Muhammadiyah. Sistem hukum adat sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang serta dapat menyesuaikan diri dan elastis. Hukum adat bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan perennial dan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat itu. Selanjutnya, terdapat jenis-jenis keluarga hukum beserta negara-negaranya. Dan David dan John Birley menyatakan bahwasannya penyusunan dari keluarga hukum dalam suatu kelompok hukum yang berbeda-beda sejatinya mempertimbangkan beberapa unsur pokok dari berbagai hukum yang berlaku di dunia dan tidaklah lagi didasarkan atas persamaan dan perbedaan dari hukum-hukum tersebut. Kriteria yang digunakan oleh Rand David dan juga John Birley ini dalam melakukan pengelompokan hukum ialah kesamaan yang memiliki sifat teknis, kesamaan dalam tujuan, dan juga sosial yang hendak dicapai oleh masing-masing. Yang pertama itu ada The Romano-Germanic Family. Itu artinya kalau menurut Rand David dan juga Birley, keluarga hukum yang pertama ada dalam peradaban ialah keluarga hukum ini. Kelompok ini terdiri dari negara-negara yang ilmu hukumnya berkembang dengan dasaran hukum Romawi yang dikenal sebagai jus civil. Pada sistem hukum ini, aturan hukum sejatinya dipahami sebagai sebuah aturan berperilaku yang selalu berkaitan erat dengan gagasan mengenai keadilan moralitas. Kedua ada the common law family. Nah, keluarga hukum yang kedua ini ialah hukum common law yang di dalamnya termaksud hukum Inggris beserta undang-undang yang dibuat berdasarkan hukum-hukum Inggris itu sendiri. Nah, hukum yang terdapat dalam sistem hukum ini merupakan suatu peraturan atau sebuah peraturan yang diupayakan agar negara dapat memberikan atau menyediakan solusi penyelesaian melalui persidangan daripada harus membuat suatu hukum general untuk diberlakukan saat masa depan nanti. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan administrasi peradilan, prosedur, bukti, serta pelaksanaan dari putusan menurut para pengacara hukum common law sejatinya sama-sama pentingnya atau bahkan jauh lebih penting ketimbang dengan aturan hukum secara substantif. Yang ketiga ada the family of socialist law. Nah, keluarga hukum model ini muncul saat adanya Uni Soviet, lebih tepatnya sejak tahun 1917 dengan adanya revolusi proletar. Nah, pada saat ini negara yang memiliki paham the family of socialist law ini ialah merupakan negara yang dahulunya penganut keluarga hukum Romano-Germanic maksud saya. Dengan demikian, penganut keluarga hukum The Family of Socialist Law ini masihlah pula mempertahankan karakter-karakter utama yang terdapat dalam keluarga hukum Romano-Germanic. Nah, konsekuensi utama dari dianutnya paham ini ialah hubungan interaksi yang dimiliki antar individu akanlah sangat dibatasi sehingga private law dalam keluarga hukum ini akan mulai kehilangan perannya. Maksud saya semua hukum menjadi masuk ke ranah publik atau public law. Nah, berikutnya adalah Far East. Sistem hukum yang diterapkan di Cina sejatinya sangatlah berbeda. Bagi masyarakat dengan sistem hukum Cina, hukum dianggap sebagai sebuah alat tindakan kesewenang-wenangan dan bukanlah merupakan simbol keadilan, dan menganggap bahwa hukum sejatinya berkontribusi terhadap gangguan sosial daripada tatanan sosial. Nah, yang terakhir adalah Afrika and Malagasy Republic. Di negara ini, lingkungan masyarakatnya amatlah sangat mendorong kepentingan komunitas daripada rasa individualisme. Tujuan utamanya ialah untuk mencapai pemeliharaan atau pemulihan harmoni ketimbang untuk menghormati hukum.
Selanjutnya, mengenai ciri-ciri tiap keluarga hukum. Yang pertama ada sistem civil law atau Eropa kontinental. Sebagaimana yang kita ketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Ciri berikutnya yang menonjol dalam sistem civil law adalah sumber hukum yang utama, adalah undang-undang atau lazim disebut code law. Dalam sistem civil law, metode pendekatan yang digunakan oleh ahli hukum dalam hal ini para hakim, yakni abstrak dan teoritis, yaitu dengan menggunakan metode deduksi atau berangkat dari hal ihwal yang generik atau umum, menuju kepada hal ihwal yang spesifik atau konkret. Berikutnya ada sistem common law atau Anglo-Saxon. Dalam beberapa literatur yang ada, ciri utama yang ada pada dalam sistem common law yaitu pertama, adanya pengakuan terhadap supremasi hukum. Kedua, adanya pengakuan persamaan hukum. Ketiga, proteksi terhadap hak-hak individu atau perseorangan. Berikutnya, yang ketiga, sistem hukum sosialis. Sistem-sistem hukum di negara-negara yang termasuk keluarga hukum sosialis ini pada dasarnya adalah sistem-sistem hukum yang menganut konsep-konsep hukum yang dijiwai oleh ajaran Marxis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat para minimalisasi hak-hak pribadi. Berikutnya, yang kelima, ada sistem hukum adat. Ciri dari sistem hukum adat adalah sistem hukum adat memiliki kekuatan normatif yang kuat di dalam masyarakat adat. Norma-norma hukum adat dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya mereka. Nah, sekarang udah paham kan tentang keluarga hukum? Makasih ya udah tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!